Shalom, saya lanjut lagi saudara dari Mazmur pasal 112. Sekarang saya lanjutkan pada ayat yang ketiga. Dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ini merupakan satu jaminan bagi orang-orang yang benar. Saudara dan saya sudah dibenarkan akibat dari kuasa dari darah Yesus. Saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi saudara dan saya mengkhawatirkan akan status kita. Amin. Ayat yang keempat saudara. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pada ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saudara-saudara, ini merupakan satu ketentuan, ketetapan yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan izinkan ini terjadi, dialami oleh orang benar. Ada kegelapan sementara yang dialami oleh orang benar. Tuhan kadang izinkan kita masuk dalam satu kondisi kegelapan. Tapi Tuhan berkata, pasti terbit terang. Karena Tuhan itu pengasih, penyayang bagi saudara dan saya. Jadi kalau mungkin saat ini saudara dan saya masuk dalam kondisi kegelapan, saudara seolah-olah bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetap pegang firman Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Jangan saudara takut, jangan saudara khawatir, lalu kemudian saudara tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tetap kobarkan iman saudara, tetap kobarkan kepercayaan pengharapan saudara, dan lakukan yang baik. Maka saudara akan mengalami mujizat dan mujizat dan mujizat. Saya yakin, saya percaya itu saudara. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-6, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan, dia percaya bahwa Tuhan take control atas segala sesuatu. Dia percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, dia percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Dikatakan hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Dan selalu saudara, orang benar, ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saya mengajak saudara, hai engkau orang-orang yang sudah dibenarkan, saya mengajak saudara, ikutilah gaya hidup untuk memberi. Jangan selalu saudara hidup tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran bahwa tidak ada hal yang cukup untuk kita bisa tinggalkan untuk anak cucu kita sehingga kita tidak memberi. Saya sangat setuju bahwa kita perlu mengelola segala sesuatu, ada pos-pos dalam kehidupan kita. Kapan lalu pernah saya ajarkan kepada saudara bagaimana kita menjadi seorang pengelola yang baik. 100% dari income kita, 10% kita berikan untuk persepuluhan, untuk Tuhan. Persepuluhan itu merupakan satu tanda hal yang kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas keuangan kita. Lalu kemudian 10% lagi untuk investasi saudara, untuk berderma, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang miskin. Lalu 10% lagi saudara alokasikan untuk investasi, mengembangkan skill saudara secara horizontal. Lalu 70% saudara bisa pakai itu untuk kebutuhan saudara sehari-hari. Atau saudara kalau nanti semakin besar income saudara, sudah bisa perkecil dari 70% itu, sudah bisa alokasikan untuk investasi untuk jangka yang akan datang. Nah saudara-saudara, itu konsep tentang pengelolaan keuangan. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dimulai dari kecil. Milikilah gaya hidup yang memberi. Gaya hidup yang memberi, ketika saudara melakukannya, saudara akan merasa bahwa Tuhan itu kaya. Saudara akan punya abundant mentality, mental yang berkelimpahan. Inilah yang membuat saudara dan saya akan memperluas kapasitas kita untuk kita menerima berkat-berkatnya lebih lagi. Ayat yang ke-9 dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara-saudara, there is a power in a giving. Ada kuasa, ada mujizat di dalam memberi. Saudara perlu tahu itu. Orang yang kikir, orang yang tidak pernah memberi, orang yang tidak suka memberi karena selalu berpikir bahwa mencari uang itu susah, bahwa memperoleh berkat itu sulit, maka
Apa yang saudara pikirkan itu akan menjadi kebenaran saudara. Kalau saudara berpikir bahwa mendapatkan uang, mendapatkan berkat, menerima berkat itu sulit, itu akan menjadi kebenaran kita. Oleh karena itu milikilah gaya hidup yang memberi. Memberi, seberapapun yang saudara memberi, sedikit atau banyak, berikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati setiap kita. Ini merupakan satu jalan ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Apakah saudara mau mentaatinya? Kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang dicintainya. Dan saya percaya ketika saudara taat, mau memberi, terus melangkah, melakukan yang baik, berkat Tuhan pasti melimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia mencintai setiap saudara dan saya. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.